Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawadia Mikial dengan NIM 200211050236 akan mempresentasikan hasil dari PPT struktur sistem operasi. Pertama itu komponen. Komponen adalah rangkaian yang ada di dalam suatu sistem. Membahas komponen-komponen yang diperlukan dalam suatu sistem operasi komputer. Tidak semua sistem operasi memiliki struktur yang sama. Komponen penyusun dari sebuah sistem operasi terdiri sebagai berikut. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, manajemen sistem berkas. Yang keempat, manajemen input atau output. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Yang keenam, manajemen sistem proteksi. Yang ketujuh, manajemen jaringan. Yang pertama, mari kita membahas manajemen proses. Manajemen proses yaitu program yang sedang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan sumber-sumber daya tertentu seperti CPU, memori, berkas atau file, peralatan input atau output. Sistem operasi sebagai manajemen proses memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua, membahas tentang manajemen memori. Memori merupakan unsur utama operasi sebuah sistem komputer modern. Sistem operasi sebagai manajer memori utama memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, membuat atau menjaga alur bagian-bagian memori yang sedang digunakan. Yang kedua, menentukan proses-proses mana saja yang harus diisikan ke dalam memori ketika terdapat ruang kosong. Yang ketiga, manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas media penyimpanan yang permanen. Selanjutnya, mari kita membahas tentang manajemen sistem input or output. Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input atau output dapat seragam. Komponen sistem operasi untuk sistem input atau output. Penyangga, menampung sementara data dari atau ke perangkat input atau output. Polling, melakukan penjadwalan pemakaian. Input or output sistem supaya lebih efisien, menyediakan driver agar dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat, keras input or output. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen penyimpanan seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan penyimpanan. Yang keenam, manajemen sistem proteksi. Apabila sebuah komputer memiliki banyak pengguna dan mengizinkan banyak proses berjalan bersama, maka proses-proses yang berbeda perlu diproteksi dari aktivitas-aktivitas yang lain. Proteksi merupakan suatu cara untuk mengawasi atau mengatur akses program-program, proses-proses atau para pengguna dari sumber daya yang telah dibatasi oleh sistem komputer. Yang ketujuh, manajemen jaringan. Dimisalkan pada suatu sistem jaringan terdistribusi, sistem terdistribusi adalah suatu sistem yang memiliki banyak prosesor yang tidak terbagi memori atau peripheral device. Layanan sistem operasi. Semua sistem operasi yang baik haruslah memiliki sebuah layanan berupa operasi event 0, memanipulasi sistem file, deteksi kesalahan, eksekusi program, dan juga komunikasi. Sistem operasi memberikan efisiensi kepada pengguna sistem berupa proteksi, yaitu menjamin segala akses ke sistem sumber daya yang dikendalikan, yang artinya akses pengguna tersebut ke sistem bisa menjadi lebih terkendali. Yang kedua, accounting, yaitu merekam seluruh kegiatan si pengguna dan juga jatah dalam pemakaian sumber daya. Yang keempat, resource allocator, yaitu melakukan alokasi sumber daya
beberapa user atau pekerjaan yang tengah berjalan pada saat proses bersamaan. Sistem call. Sistem call dapat diartikan sebagai penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya, sistem call menggunakan bahasa C dan C++, meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung maka menggunakan bahasa assembly. Sistem call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call berupa rutin sistem operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Keuntungan dan kerugian menggunakan sistem call sama antarmuka untuk memanipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat digunakan untuk diolah itu adalah file dalam file sistem. Jenis-jenis sistem call. Proses kontrol, mengontrol proses yang berjalan. File manajemen, memanage file-file yang berjalan pada program. Device manajemen, memanage device apa saja yang digunakan pada program. Information maintenance, sebagai penghubung antara user dengan sistem operasi dari berbagai informasi. Communication, pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Sistem program. Sistem program adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, atau dengan kata lain, program sistem adalah software pada lapisan pertama yang disimpan pada memori komputer dan merupakan program pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Fungsi sistem operasi, menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Struktur sistem operasi. Struktur sistem yang pertama, struktur sistem operasi sederhana. Sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan ruang lingkup originalnya. B. Struktur sistem operasi monolitik. Struktur sistem operasi monolitik merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan dua model. Sistem operasi jenis ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Yang C. Struktur sistem operasi virtual machine. Virtual machine mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyaring kemampuan untuk multi-programming dan pemrosesan mesin dengan mudah. Mesin virtual. Mesin virtual adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan US asli perangkat tersebut. Fungsi utama virtual machine adalah melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada saat operasi asli perangkat. Fungsi dan manfaat virtual machine. Yang pertama, mudah berganti ke beberapa sistem operasi dalam satu perangkat fisik. Bisa digunakan untuk melakukan pengujian pada sistem operasi yang berbeda. Pengujian software pada banyak OS yang berbeda juga lebih mudah. Anda tidak harus punya banyak perangkat untuk melakukannya. Jenis-jenis virtual machine virtual. Proses virtual machine. Jenis virtual machine yang pertama bernama proses virtual machine, di mana suatu sistem operasi dijalankan sebagai aplikasi utama pada perangkat yang menjadi host atau tuan rumah. Sistem virtual machine. Jenis selanjutnya yang perlu Anda ketahui adalah sistem virtual machine. Jenis virtual machine ini yang sudah divirtualisasi secara penuh dan bisa digunakan selayaknya komputer fisik. Software virtual machine terbaik. Yang pertama, Hyper-V adalah salah satu software virtualisasi yang bisa digunakan pada operasi sistem Windows. Yang kedua, VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi open source yang mendukung semua sistem operasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, QEMU adalah software virtualisasi yang bisa menjalankan virtual machine pada sistem operasi Linux dan Windows. Keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual adalah sebagai berikut. Konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Yang kedua, sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Yang ketiga, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan aplikasi yang tepat pada mesin yang design and implementation.
Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Yang kedua, implementation system implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Seperti inilah kira-kira design and implementation, perencanaan implementasinya, pekerjaan implementasi, perkiraan tanggal penyelesaian, perkiraan biaya, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan. Selanjutnya sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap tipe komputer. Organisasi sistem dapat dirancang dan dibangun untuk konfigurasi hardware tertentu pada situs tertentu, tetapi lebih umum mereka dirancang dengan sejumlah parameter variabel dan komponen. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.